Maroko merupakan salah satu negara di Afrika bagian utara, penganut Islam Sunni terbesar di dunia, yaitu sekitar 99% penduduknya. Berkembangnya Islam di Maroko telah melalui sejarah panjang. Sebelum Islam masuk, negeri Maroko hanyalah sebuah wilayah yang masyarakatnya terbelakang. Saat itu wilayah Maroko dikuasai secara bergiliran oleh Kekaisaran Romawi tahun 1 sebelum Masehi, Vandal tahun 5 Masehi, Visigot tahun 6 Masehi, dan Imperium Bizantium. Pada tahun 670 Masehi, Uqbah bin Nafi utusan dari dinasti Umayyah memimpin pasukan Islam memasuki wilayah itu, dan mulai menyebarkan ajaran Islam di sana. Pasukan Islam membutuhkan waktu sekitar 53 tahun untuk menguasai sepenuhnya daerah tersebut, dan butuh 1 abad untuk berasimilasi dengan penduduk asli tersebut, suku Barbar. Ketika kekuasaan dinasti Umayyah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah, yang beraliran Sunni sama seperti Umayyah, Maroko pun menjadi wilayah kekuasaan Abbasiyah. Muncul pula dinasti kecil di Maroko, namun tetap berpusat pada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada 172 Hijriah atau tahun 789 Masehi, berdirilah kerajaan Idrisiyah, dinasti Syiah pertama yang didirikan Idris I bin Abdullah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib. Idris I ini tadinya menetap di Madinah, kemudian ada pembantaian dari penguasa Abbasiyah Khalifah Al-Hadi terhadap anak keturunan Ali bin Abi Thalib, sehingga Idris melarikan diri ke Palestina, Mesir hingga Maroko. 5 tahun memimpin, Idris I pun digantikan oleh putranya Idris II. Pada masa kekuasaan Idris II inilah dinasti Idrisiyah melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah. Idris II sukses menjadikan Maroko sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan Islam. Dan sejak pada masa inilah pusat pemerintahan dipindahkan dari Walila ke Fes. Dinasti ini berakhir pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Pasca wafatnya Idris II, para penerusnya kebanyakan lemah, kecuali Yahya bin Muhammad dan Yahya IV. Setelah dinasti Idrisiyah tumbang, bangsa Arab mulai kehilangan pengaruh politiknya di Maroko. Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah memanfaatkan kondisi tersebut. Dinasti yang berbasis di Kairo, Mesir itu berhasil mengambil alih kekuasaan hingga 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah tumbang, muncullah dinasti Al-Murabitun yang berpusat di Marrakesh sebagai penggantinya. Kekuasaannya mencakup Gunung Sahara, Afrika Barat Laut, dan Spanyol. Dinasti Fatimiyah mengalami masa keemasan saat dipimpin Ibnu Tashfin. Ia mengirimkan 100 kapal, 7.000 tentara berkuda serta 20.000 tentara saat diminta Mu'tad bin Ibad, Raja Sevilla, untuk melawan tentara Kristen yang ingin melenyapkan Islam di Eropa. Dalam pertempuran itu, pasukan Islam menang gemilang dan berjaya di Spanyol hingga 4 abad lamanya. Setelah kekuasaan Murabitun jatuh, Maroko dikuasai dinasti Al-Muwahhidun, berkuasa sejak 1121 sampai 1269 Masehi. Pada masa kepemimpinan Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mu'min, kota Marrakesh menjadi salah satu pusat peradaban Islam di bidang sains dan sastra, serta menjadi pelindung kaum muslimin untuk mempertahankan Islam dari serangan dan ambisi Kristen Spanyol. Dinasti ini juga ikut membantu Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara Kristen dalam Perang Salib. Pasca runtuhnya dinasti Al-Muwahhidun, Maroko dikuasai beberapa dinasti seperti dinasti Marin, dinasti Watasi, Syarifiyah Alawiyah, Abdul Qadir Al-Jazairi, dan Sultan Hasan I. Pada abad 20, Maroko berada di bawah kekuasaan Prancis, sebelum akhirnya merdeka pada tanggal 18 November tahun 1956. Berikut ini destinasi bersejarah di Maroko yang wajib kita kunjungi. 1. Menara Hasan di kota Rabat. 2. Kota Meknes. 3. Reruntuhan Volubilis. 4. Mausolem Muhammad V. 5. Makam penguasa Saadian berlokasi di Marrakesh.